Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Cara simple nambah saldo amal. Tema kita kesempatan kali ini ya. Baik, kita akan lihat cuplikan yang satu ini dulu yuk. Ya Allah nikmatnya. Ajib ya. Masya Allah. Istirahat, disediain semua tempatnya. Ada juga aku pernah lihat yang disediain bantal apa segala macam di masjid ya. Baik, ya Habibi mungkin ada beberapa masjid yang memang digembok ya. Di luar waktu sholat. Mungkin karena ada satu dan lain hal. Nah bener nggak sih ini kalau misalnya kita memakmurkan masjid, mengisi masjid, atau mungkin bahkan menyumbang masjid. Ini akan menambahkan saldo kita yang nggak putus-putus. Silakan ya Habibi. Baik. Masjid ini adalah rumahnya Allah. Ada satu hadis, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumahnya Allah. Maka orang yang memakmurkan masjid adalah akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya. Sampai dikatakan waman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antaranya orang yang mengagungkan syiar Allah. Di antara syiar Islam yang besar adalah rumah Allah. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innaha min taqwal qulub. Itu merupakan suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara orang yang memakmurkan masjid. Dan terkategori orang yang membangun. Orang yang membangun bukan hanya orang yang bisa membangun dengan uangnya pribadi. Syekh Ibnu Hajar sampai mengatakan walaupun orang cuma nyumbang satu bata, satu sak semen, satu sendok pasir misalnya, dengan ikhlas dia menyumbang, terkategori orang tersebut sudah membangun masjid dan memakmurkan masjid. Allahu Akbar. Sampai dikatakan oleh Nabi, waman bana masjidan, siapa orang yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, ada masjid yang dibuka 24 jam, ada masjid yang digembok. Apakah masjid yang digembok ini termasuk orang yang tidak memakmurkan masjid? Tidak. Orang yang masjidnya 24 jam dibuka, Masya Allah, di tempatnya aman, bagus, ada penjaganya, marbotnya sip-sipan, bisa mengganti, bisa menjaga keamanan masjid tersebut, Masya Allah, bagus sekali bisa masjid tersebut dibuka 24 sampai bisa buat orang silih berganti datang, itu nikmat. Dan yang membuka, yang menjaga, yang ikut, Masya Allah namanya, menjaga masjid tersebut 24 jam bisa orang duduk nyaman di masjid tersebut, subhanallah, Allah akan nyamankan dia di syurga. Allahu Akbar, amin ya Allah. Tapi bukan berarti masjid yang ditutup hanya waktu-waktu sholat saja dibuka, dia tidak terkategori orang yang memakmurkan masjid. Juga terkategori orang yang memakmurkan masjid. Kenapa? Mungkin tempatnya tidak aman. Sekarang kotak amal hilang. Ya. Pura-pura sholat, tiba-tiba sholat sama sepatu-sepatu orang dibawa. Misalnya. Kemudian juga ditakutkan ada sesuatu yang berbahaya, maka orang yang menjaga masjid itu pun terkategori nanti dia di akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia menjaga rumahnya Allah, menjaga keamanan rumahnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Juga sedikit nasihat buat pribadi saya dan umumnya buat yang menjaga masjid. Masjid itu dijaga bukan punya pribadi pengurus, itu punya umum. Jadi silahkan, termasuk orang yang memakmurkan, kasih orang yang ngajar, kasih orang yang ada majelis ta'lim, orang mau dzikir, jangan dipersulit. Ya. Ketika kita memberikan izin bagi orang-orang yang memakmurkan masjid tersebut dengan pengajian-pengajian, Masya Allah, dia akan mendapatkan nikmat rumah di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid rumahnya Allah, jaga itu masjid. Sedikit Bang Ali, iya. Allah itu kasih idza ahabballahu abdan, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu makhluk, qaima masjidin, ja'alallahu lahu qaima masjid, maka Allah jadikan dia untuk orang yang memakmurkan dan menjaga masjid tersebut. Ya, tapi ketika Allah kurang suka sama orang tersebut, qaima hamam, maka dia dijadikan orang untuk menjaga kolam-kolam berenang tempat orang bermaksiat. Nauzubillah min zalik. Jadi kita nih ketika kita sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga titipan tersebut dengan baik, jaga titipan tersebut dengan hal sesuatu yang betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih ya Habibi ilmunya, Baik. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Baik, emang kadang-kadang ya digembok, kenapa bener banget, kadang-kadang amplifier hilang ya, ada jam hilang, paling sakit hati kalau misalnya kotak amal hilang.
Jadi yang bisa dibuka 24 jam, ada merebotnya barokah insya Allah. Yang ditutup atau digembok pasti punya alasan tersendiri ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Guru Syam nih yang nanya nih. Siapa yang mau ditanya? Aduh, kemana tuh mic saya? Mana itu? Nah, Bu, ini mana saya tadi pinjam dulu, mic-nya, saya Bu? pinjam. Iya, udah ada yang diincar Oh belum? udah ada, Iya. Masya Allah. Tadi, sebelah sini aja dulu ya. Sebelah sini boleh, sebelah kanan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasanya Iya. ibu-ibu yang bertanya, kali ini kita yang bertanya Bang Ali. Yes. Angkat tangan yang mau ditanya. Yang mau ditanya, Yang mau ditanya ya, yang mau yang mau ditanya. Oh ditanya. berani-berani lu ya. Oh ini aja nih, ini Ibu nih. Masya Nah, Allah. iya. Ibu namanya siapa, dari mana? Saya Ibu Eli. Boleh berdiri Ibu, maafin ya. Nama saya Ibu Eli dari Majelis Taklim At-Taqwa Ciledug, Tangerang. Ciledug, Wih, Masya Allah. Tangerang, iya. Ibu Eli biasanya orang Ciledug Tangerang itu suka bikin acara santunan anak yatim. Masya Allah. Amin. Ibu Eli pernah ikut terlibat nggak? Pernah Pak Ustadz? Kalau acara, Iya. kalau khusus menyantuninya aja yang orang nggak tahu. Pernah tapi sedikit. Iya. Oh, sedikitnya gimana itu, Bu? Eh, Semampu. semampu saya. Oh. Jadi semampunya gitu ya, Iya. bukan nyekolahin sampai selesai gitu ya. Niatnya gitu. Oh Niatnya insya gitu, Allah, kalau sudah ada amin. niat insya Allah mudah-mudahan Insya ada Allah, usaha, setelah usaha Allah Amin, bantu. amin. Masya Allah, mudah-mudahan Ibu bisa diberikan rezeki yang banyak ya Bu ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Eli, Iya. karena ada kebaikan dan saldo amal yang banyak sekali yang bisa didapatkan bagi orang yang menyantuni anak yatim. Masya Allah. Silakan guru ilmunya guru. Baik, tabe guruku Habib Iya. Muhammad, Bunda Tuti, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun itu. Lalu setelahnya Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada dzil qurba, kepada kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menambah saldo amal, saldo pahala di akhirat dengan cara peduli kepada orang lain. Maka dikatakan, apakah menyantuni anak yatim adalah pahala ataupun saldo amal di akhirat? Betul, itu adalah cara menambah saldo. Cuma kadangkala kita agak keliru ketika menyantuninya cuma pas hari lebaran anak yatim, 10 Muharram tuh biasanya tuh. Setelah itu dia menghardi anak yatim, dia meremehkan anak yatim, dia tidak peduli sama anak yatim, hanya pas momen doang, muncul semua di situ. Yang kami hormati, yang terhormat, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kalau hari anak yatim, tapi setelah itu tidak peduli lagi dengan anak yatim. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Maka pahala terbaik untuk menyantuni anak yatim adalah pahala yang bisa mengalir bukan hanya pada saat menyantuninya saja. Contohnya apa? Ada orang menyantuni anak yatim dengan cara dikasih biaya sekolah. Maka bukan hanya dapat pahala untuk anak yatimnya, tapi dia akan mendapat pahala dari ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia santuni anak itu, ini nak untuk biaya sekolah, ini nak ada beasiswa sampai kuliah. Sehingga ada Imam Abu Hanifah itu tidak mengatakan sampai balik, tapi sampai usia 25 tahun. Kenapa? Sampai bisa mengatur keuangannya sendiri. Karena kadangkala anak yatim yang kecil sudah banyak yang kasih. Yang kasihan ini anak yatim perantau yang kuliah.
Anak yatim, perantau, kuliah itu masih bisa dikasih. Kenapa masih bisa dikasih? Karena itu justru pahalanya bisa mengalir deras. Kenapa? Dia pakai kuliah, dia pakai belajar, dia pakai ilmu yang bermanfaat. Maka dua yang mengalir. Pahala sedekah, pahala ilmu yang bermanfaat. Aduh, Masya Allah. Ini nikmat banget ya. Jadi selama dia belajar, ilmunya dimanfaatkan, pahalanya ngalir ke kita. Masya Allah, Masya tabarakallah. Terima kasih guru Sama-sama Bang ilmunya. Ali. Aduh, mantap. Tepuk tangan dulu yuk. Oke, Masya Allah sekarang saatnya yang ada di studio untuk bertanya ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Enggak ada yang mau nanya. Oh ini dia nih. Oke, baik Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Tikti dari Majelis At-Taqwa Ciledug, Tangerang. Tepuk tangan dulu yuk. Iya, silakan mau nanya sama siapa? Saya mau nanya sama Bunda Tuti. Baik, siap Ibu Titi. Ibu Titi nanya sama Bunda Tuti. Oke, silakan pertanyaannya. Begini Bunda, Iya, misalnya kita udah hijrah, udah Iya. memakai pakaian syar'i, Iya. terus kita mau menyumbangkan baju-baju yang maaf ya, Iya. itu sedikit terbuka dan sudah tidak dipakai. tidak dipakai dan menutup aurat, tapi masih layak pakai. Pakai. Gitu. Apakah itu bisa kita mendapatkan saldo dosa atau kita bisa mendapatkan pahala? Pahala. Oh, Ih, Masya bagus banget Allah. pertanyaannya, tepuk tangan dulu yuk. Jadi niatannya Aduh, baik ya, iya, kan udah gak dipakai ya, tapi itu agak kebuka auratnya. Iya, Iya iya, baik, Masya boleh Allah. assalamualaikum dulu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bunda. Baik, terima kasih izin Habib dan juga Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Titi, pertanyaannya bagus luar biasa. Ketika kita bersodakoh, maka Allah akan berikan pahala. Apa sih sodakoh itu? Sodakoh itu adalah amalan ketika kita memiliki rezeki disisihkan untuk diberikan kepada orang lain dan bermanfaat. Baik berupa uang ataupun berupa benda yang lainnya. Di sini Bunda Titi sudah berhijrah, sudah berpakaian syar'i, tapi pakaian-pakaian yang sudah tidak dipakai, sekarang sudah hijrah, punten. Tadi kan bilang ada pakaian-pakaian yang terbuka, tapi kalau mau dikasih bagaimana? Apakah bertambah pahalanya atau bertambah dosanya? Nah begini, ketika barang yang kita berikan kepada orang lain, pertama ikhlas, sudah dapat pahala. Dari niatnya kita bersedekah, udah mendapatkan pahala. Kalau itu diberikan kepada orang lain, kemudian orang lain menggunakan kemanfaatannya, mengambil kemanfaatannya dari benda atau barang yang kita berikan, maka kita bertambah lagi pahalanya. Tapi di sini kalau ibu memberikan baju yang terbuka, kemudian, nah ini nih ya yang kita khawatirkan. Dipakailah ke tempat-tempat yang tidak baik. Atau ketika terbuka aurat terlihat oleh lawan jenis dan bukan muhrimnya. Nah barangkali ini dosanya kalau menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ibu juga kedapatan. Sedikit-sedikit mah. Jadi kalau kita memberi itu boleh dipesan Bu, ini saya sudah hijrah alhamdulillah. Tapi ini baju-baju yang terbuka saya kalau dibuang mubazir lebih baik saya kasih tapi tolong ya. Nah dipesan dulu, mohon maaf. Nah ini penjelasannya, saya tidak mau kena dosanya, bisa nggak dipakainya di rumah saja gitu ya. Jadi kita bijaksana, bijak sini, bijak sono. Jadi kita juga tidak dapat dosanya. Kalau digunakan di rumah, misalkan depan anak, baju pendek, nggak apa-apa karena kan itu muhrim. Depan suami, is okay. Tapi asal jangan keluar. Kalau bisa kita juga mengedukasi. Saya sekarang udah hijrah, bisa nggak ibu juga ke depannya kalau keluar pakai jilbab, kalau bisa. Karena mendidik orang itu, membina orang itu tidak bisa cepat. Pelan-pelan. Dan kita jangan selalu memaksa orang. Ayo kamu harus sama dengan saya. Sama dong, tidak bisa. Berikan kepada saudara-saudara kita pelan-pelan. Ya, membimbing orang itu kan tidak mudah secara langsung.
pastinya dengan nasihat yang baik, dengan perkataan yang baik, kata-kata yang tepat yang tidak menyinggung. Bisa jadi kalau kita bicaranya tidak tepat, ya udah kalau gitu mah kalau mau ngasih-ngasih, kalau enggak. Ih pakai banyak aturan, salah lagi. Iya. 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 Jadi memang ini agak PR ya, tapi Iya. mungkin ijab kabulnya harus disebut ya. Ini Iya. dipakai di rumah biar Iya. misalnya kalau misalnya mereka melakukan hal itu ya terserah gitu ya. Iya. Sehingga akhirnya pahalanya akan ngalir. Betul. Terima kasih Bunda Iya, ilmunya. sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, seru ya pembahasan kali ini ya. Baik, ini ngomongin masalah saldo, amal kita akan kita lihat nih satu cuplikan lagi. Insya Allah akan menginspirasi kita. Yuk. Ya Ya Allah, Allah. perjuangan suami untuk keluarga. Ya Allah, perjuangan Suami itu tadi suami ya laki-laki ya, untuk keluarga ya. Untuk keluarga luar biasa. Luar biasa. Ya. Makanya kalau Semoga- misalnya laki pulang tuh jangan dimarah-marahin. Iya dia udah kerja keras, Iya. udah usaha, nyari nafkah buat keluarga. Iya. Kadang-kadang egonya diturunin sampai bawah-bawahnya. Makanya Ya Allah, pencari kaget nafkah kita. juga. Aduh. Gaya Ustadz Maulana gitu. Iya, ngagetin. benar-benar. Makanya para pencari Iya. nafkah juga jangan cuma niatnya buat nambah pundi-pundi uang. Uang. Tapi juga nambah pundi-pundi saldo Saldo amal akhirat. akhirat. Karena innamal a'malu Bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu menentukan pahala. Benar, Kalau benar. niatnya hanya nambah duit, ya nambah duitnya aja. Iya, Tapi kalau benar. niatnya untuk nambah saldo pahala akhirat, insya Allah nambah duitnya, nambah juga pahalanya. Dapat dunia, dapat akhirat. Iya dong, tapi mau nambah lagi Bu. Iya. Nanti dijelasin sama Iya. Habib setelah yang satu ini. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya Bu ya. Tetap Iya. bersama kami di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Kaget saya.